Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini berdiri akan menjadi moderator dari pemateri kedua, dan di sini saya akan membacakan biodata narasumber pemateri kedua. Nama Lailatul Farika Al-Isroiyah, tempat tanggal lahir Bojonegoro 9 September 1997, alamat Kandangan Trucuk Bojonegoro RT 8 RW 2, pengalaman organisasi PC IPP NU Bojonegoro, tempat bekerja YPI Falahiyah Kandangan Trucuk, riwayat pendidikan terakhir Wonogiri Bojonegoro, materi yang disampaikan organisasi dan administrasi, nomor HP atau WA 085 546 371 987, email farika97@gmail.com. Kepada Kak Farika, silakan menyampaikan materi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Oke, kita cek ombak dulu. Semangat pagi. Oke, pagi-pagi semangat yes gitu. Iya kan, meskipun siang semangatnya harus tetap pagi. Oke, kasih gerakan ya, semangat, semangat. Terus, oh ya, pagi-pagi. Gimana Mbak? Pagi, semangat, yes, gitu. Tarik gitu. Oke, coba diulangi. Coba dicontohkan Mbaknya dulu. Gimana berdiri? Oke, ya wes, gimana? Pagi, semangat, yes, oke. Bisa ya? Pagi, semangat, yes. Bisa? Oke, coba ya. Semangat pagi. Mantap sekali, tepuk tangan. Oke, hari ini mulainya sudah sejak kapan? Tadi pagi. Ini sudah materi kedua. Materi kedua tentang apa? Organisasi dan administrasi. Kalau boleh tahu ini kelas berapa? Campuran. Oke, debatnya ada kelas 7, 8, 10, 11. Mantap sekali. Next. Oke, ini adalah materinya. Ini aja, tekan enter aja. Organisasi dan administrasi. Izin berdiri ya. ADKS Miftahul Ulum Sitiaji, betul? Oke, tak kirane salah. Lah, lepas. Ya. 13 Januari 2025. Oke, next. Oke, kenalan dulu yuk. Katanya tak kenal maka tak kembalikan. Mau dikembalikan saya? Ya. Enggak apa-apa, nanti saya akan kembali sendiri, enggak usah dikembalikan. Gitu ya. Tak kenal maka kita kenalan dulu. Jadi kenalan dulu yuk. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri. Pemateri. Masih on? On. Oke, tadi sudah diperkenalkan bahwa saya namanya panjangnya seperti rel kereta api yang tak ada ujungnya, gitu ya. Coba bisa diulangi, nama saya tadi siapa? Apa? Tambah apa? Oh, Lailatul Qadar. Iya, sebentar lagi ya, tinggal beberapa hari lagi. Oke, kenalkan nama saya Lailatul Farihah. Jadi ikuti ya, Lailatul Farihah Al-Isroiyah. Panggilannya udah tahu? Israel, modelnya ngono kok ya. Israel. Laila, oke. Ada lagi? Umi Laila, oke iya betul sekali. Farihah. Jadi biasanya teman-teman itu manggil saya adalah Farihah. Cuma nanti agak beda kalau di rumah saya panggilannya Ila gitu. Jadi Ila Farihah. Lailatul, oke boleh.
Oke, alamat saya berada di Desa Kandangan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Ada yang rumahnya Kandangan? Trucuk? Trucuk ada, Trucuk? Iya, Trucuknya mana? Papingan. Oh iya, Papingan. Ada lagi, lek sampingnya Trucuknya mana? Oh Banyuwangi, lo kok angkat tangan gini? Berarti ini dari beragam daerah ya? Dari beragam daerah. Berangkat ke sini untuk menuntut ilmu bersama-sama gitu ya? Wah luar biasa sekali. Saya rasanya sampai sini itu tadi langsung keserep semangatnya yang sangat luar biasa. Saya datang ya toh. Tadi ada jargonnya. Jargonnya gimana? Terus jawabannya apa? Tak coba cek sound ya, tak gitu. ADKS 2025. Wow, sangat luar biasa sekali. Ya, hari ini kita akan belajar bersama ya. Saya alhamdulillah masih berkecimpung dari satu tempat ke tempat yang lain untuk juga sama-sama menuntut ilmu gitu. Jadi tadi pagi saya juga masih sekolah, sama tuh ya, sama-sama masih sekolah. Jadi sama-sama sekolah. Dan alhamdulillah hari ini yang sangat luar biasa sekali ya, berada di tengah-tengah jenengan semuanya. Bersama teman-teman kita akan belajar bersama-sama. Monggo next. Mari belajar bersama yuk gitu. Jadi temanya adalah kita belajar bersama-sama. Organisasi dulu. Nah, tak tanya ini. Kalian semuanya kan di sini berarti ikut organisasi toh nggih? OSIM, nggih? Apa? Organisasi Siswa Intramadrasah. Tolong dong ada yang membantu saya. Apa sih yang kalian teman-teman semuanya ketahui tentang organisasi? Angkat tangan dulu. Ayo. Angkat tangan dulu. Apa itu organisasi? Lek misalkan jenengan mendengar kata, aku lo melu organisasi. Ya organisasimu jenenge apa? Misalkan aku melu OSIM. Nah, oke, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adelia Nuduliana Putri, bisa dipanggil Lia. Organisasi adalah suatu kelompok atau perkumpulan orang yang banyak yang memiliki tujuan yang sama. Namanya siapa tadi? Lia, kita kasih tepuk Lia ya. Tepuk Lia. Ya. Lia hebat sekali, bisa? Oke, tepuk Lia. Ya, Lia hebat sekali. Oke, ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat lain? Silakan. Organisasi? Silakan. Ayo. Tadi yang cewek sudah. Oke, silakan. Bisa berdiri ya, sebutkan nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Putra Pratama. Ilham. Organisasi adalah kelompok atau perkumpulan orang yang dimana membutuhkan kekompakan atau kerjasama untuk menjalankan visi misinya. Mau tepuk Ilham juga? Oke boleh. Tepuk Ilham. Ilham. Mantap sekali. Oke, jadi itu adalah organisasi ya, sebuah perkumpulan. Namun di sini saya membawa definisi dari para pakar. Silakan next. Tadi yang disebutkan memang betul adanya adalah sebuah kelompok yang mana dia memiliki tujuan yang sama. Sebuah kelompok yang mana dia melaksanakan visi misi untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau menurut Henry Fayol, organisasi itu sebagai sebuah sistem ya.
sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 5 fungsi yang harus diterapkan dalam organisasi tersebut. Fungsi utama organisasi menurut Ilham itu adalah perencanaan, itu yang pertama. Kemudian pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, serta di situ adalah pengendalian. Jadi menurut Ilham itu adalah sebuah sistem yang mana harus dilaksanakan oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Gitu. Nah, tersistem, biasanya organisasi itu tersistem, sistematis, yang mana semuanya sudah diatur, ada aturan dalam organisasi itu. Gitu. Next. Nah, kalau menurut Peter Drucker di situ organisasi sebagai sebuah sistem yang terdiri dari individu-individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini tadi hampir sama ya kan? Menggunakan tata bahasa yang berbeda. Yang tujuan dan intisarinya adalah sekelompok individu yang mana dia memiliki tujuan yang sama, visi, misi dan pandangannya itu sama dengan tujuan yang tentunya dalam visi, misi dan tujuan itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau di sini saya menariknya adalah untuk meningkatkan kapasitas diri baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Gitu ya. Oke. Bisa saya lanjutkan? Next. Oke, lanjut. Nah, apa sih fungsi organisasi? Next. Fungsi organisasi yang pertama, seperti tadi yang ditamakan. Yang pertama adalah planning, perencanaan. Di dalam sebuah organisasi, ya, teman-teman semuanya, di dalam sebuah organisasi itu harus ada yang namanya perencanaan. Jika kita semua itu tidak merencanakan, otomatis kegagalan sudah berada di depan mata. Ya, makanya ketika teman-teman semuanya sudah dilantik, pasti akan namanya melaksanakan raker, yaitu rapat kerja. Ya atau tidak? Nah, itu adalah termasuk bagian dari organisasinya kita itu mau akan dibawa kemana dalam satu periode ke depan. Ya, itu adalah di situ disebut sebagai planning, sebuah perencanaan. Yang planning ini gak jauh-jauh dari sebuah visi misi organisasi. Adanya organisasi, teman-teman semuanya, itu pasti memiliki tujuan. Ya, memiliki tujuan, memiliki visi misi, yang kemudian visi misi tujuan organisasi bisa di breakdown atau mungkin bisa lebih disederhanakan lagi, ya, nanti menjadi program-program kerja oleh periode tersebut, gitu. Nah, selanjutnya untuk yang kedua sebagai organizing, yaitu pengorganisasian. Maksudnya bagaimana? Di dalam organisasi itu, organisasi kan jenisnya banyak. Ada organisasi kesiswaan, misalnya di sini. Pun juga nanti akan dibedah lagi misalnya. Kalau di organisasi kesiswaan biasanya ada lagi, kalau organisasinya lebih dari satu. Mengenai minat bakat, biasanya kan ada minat bakat di kepanduan, minat bakat di kepenulisan, minat bakat tentang apapun itu, kebahasaan dan lain sebagainya. Lah kalau ada wadahnya itu kan nanti masuknya ke organisasi. Nah disitulah pengelompokan. Makanya setiap kita, setiap individu yang tumbuh dan berkembang dan terus belajar, dia pasti akan bergabung atau misalnya dia akan bergabung sesuai dengan organisasi tujuannya itu mau kemana, visi misi organisasi itu mau dibawa kemana, itu kan ada gitu. Biasanya kan sebelum join, sebelum gabung, jenengan mencari informasi, ki organisasi ini mau kemana. Nah dari situ organizing, penataan sesuai dengan minat bakat. Kalau di dalam OSIM itu kan secara organisasi terbesar intrasekolah ya, di sekolah. Biasanya seperti itu. Itu pasti di situ nanti akan ada yang membidangi, nanti breakdownnya dari apakah di OSIM itu ada ketua saja? Tidak, nanti pasti akan ada
anggota-anggotanya. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Di breakdown lagi nanti ke divisi-divisinya. Namanya apa? Nanti akan ada speknya calon kiai muda, bunyai muda masuknya kerohanian. Misalnya, ya kan. Terus nanti ternyata dia di mana? Nah, ada yang bagian apa di sini? Kerohanian? Humasi. Apa itu di bidang apa? Nah, hubungan masyarakat. Oh, ternyata public speakingnya bagus, yang dia negosiasinya bagus. Oh, ternyata dia pinter lobby untuk kegiatan apa. Oh, dia pinter bekerja sama dengan partner yang lain misalnya. Nah, itu di situ. Kemudian next selanjutnya controlling atau sebagai pengawasan. Nah, ini adalah fungsi organisasi. Di sini sebagai organisasi terbesar di sekolah itu juga sebagai controlling teman-teman semuanya. Jadi dari situ nanti pastikan ada aturan ya, di sekolah ada aturan. Kemudian biasanya pun juga di organisasi ada aturannya baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah dari situ juga sebagai controlling. Misalkan kalau di sini tadi ada keagamaan, kerohanian. Biasanya apa tugasnya? Tahlilan, yasinan. Nah, itu kan mengajak ke hal-hal yang sekiranya memupuk jiwa rohani kita agar penuh gitu. Nah, disitulah masuk controllingnya. Kalau misalnya kerohaniannya sudah jalan, dan segala hal upaya itu sudah jalan, nah berarti itu sudah oke, masuk controllingnya. Juga masuk controllingnya lagi, misalnya mengenai event kan biasanya ada event tahunan, event bulanan, per 3 bulan sekali, triwulan, per semesteran. Nah itu sebagai juga controlling untuk membuat kegiatan sebagai alarm misalnya, itu juga masuk. Atau tadi di awal saya bilang bahwasanya organisasi itu adalah merupakan sebuah sistem. Yang mana sistem itu pasti kan ada aturan, ada rules-rulesnya. Yang mana nanti itu akan menjadi fungsi pengawasan gitu. Nah nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Next. Nah coordinating, pengendalian. Jadi dari organisasi itu sebagai pengendali. Pengendali bagaimana? Kalau ini kan termasuk ke masyarakat. Kalau negara ini anggap aja ini adalah sebuah negara. Negara nanti ada masyarakatnya, kemudian ada bagian-bagiannya, pilarnya kan ada negara itu, apa saja? Iya, terus? Masuknya itu apa? Koruptor masuk. Yudikatif, kemudian ada legislatif, kemudian ada media. Nah, dari situ itu juga sama di sini ibaratnya. Kalau di OSIM ya teman-teman semuanya, ada Bapak Ibu guru, ada kepala madrasah, kemudian ada Bapak Ibu guru ya. Kalau kita ibaratkan misalkan beliau adalah sebagai menteri-menterinya. Kemudian ada berapa kelas. Nah, satu kelas itu ada ketua kelasnya. Nah, di atas ketua kelas itu kan ada OSIS sebagai organisasi intra sekolah. Nah, disitulah sebagai pengendali gitu. Misalnya biasanya ada informasi ya. Ada informasi atau mungkin ada pengumuman, ada informasi dari kelas ke OSIS, dari OSIS dilaporkan ke Bapak Ibu guru misalkan. Baik itu berupa aspirasi ataupun misalnya ada pelanggar, itu kan seperti usulan, kemudian masukan dan lain sebagainya. Di situ kan juga bisa menjadi sebuah tolak ukur. Oh, teman-teman ternyata antusias mengenai kegiatan A, B, C, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini adalah manfaat organisasi. Teman-teman semuanya pasti ketika, saya mau tanya dulu. Teman-teman ketika masuk di OSIM itu melalui sistem pendaftaran, rekomendasi atau bagaimana? Pemilihan. Itu bagi ketua OSISnya. Oke. Kemudian kalau untuk anggota-anggotanya
terpilih, berarti atas rekomendasi, ya kan? Artinya orang-orang yang ada di depan saya hari ini adalah orang-orang pilihan. Iya, pasti. Kalau bukan orang-orang pilihan yang pada akhirnya bisa bertemu dengan saya, kita bisa belajar bersama, itu tidak akan mungkin berada di sini. Jadi, teman-teman semuanya, jenengan bisa duduk di sini, bisa bergabung di organisasi yang sangat amat bergengsi ini, ya, itu atas rekomendasi pastinya. Pilihan, betul. Pilihan atas rekomendasi yang diberikan oleh warga masyarakat yang ada di sini. Salah satunya bisa jadi rekomendasi dari teman sejawat, bisa jadi rekomendasi dari Bapak Ibu guru, bisa jadi rekomendasi dari kepala madrasah, bisa jadi rekomendasi dari perantara nilai-nilai teman-teman semuanya. Itu bisa menjadi sebuah pertimbangan, gitu. Nah, terus apa sih manfaatnya? Yang pertama ini adalah media pengembangan diri. Teman-teman semuanya, jenengan semua gabung di OSIM, pasti di situ asale misalkan ada yang ya wis karena diutus aku berangkat. Ada yang pertama seperti itu. Kemudian ada yang kedua, oke, saya harus join di OSIM. Kenapa? Karena di OSIM saya bisa belajar banyak hal. Tidak hanya ilmu yang ada di dalam kelas, ya, namun juga ilmu bagaimana kita berkolaborasi dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang yang lebih dewasa dari kita, orang yang lebih kecil dari kita, atau sounding dengan media partner misalkan. Itu sebagai media pengembangan diri. Ada yang sudah seperti itu, tapi juga ada yang baru menyadari ketika sudah selesai bertahun-tahun lamanya. Baru sadar, oh yo, misalkan dek Bien, aku kayak diutus panggil bunda nggih, atau Pak Guru atau siapa. Nah. Oh ya. Nah, misalkan aku tidak diutus dan aku tidak ikut, aku gak mungkin ini ya, saya berada di sini. Itu bisa jadi kesadaran itu baru tumbuh dan muncul ketika sudah jauh lamanya. Bisa jadi jangan semuanya bisa sudah lulus dari sini, itu baru iya, misalnya aku biyen gak belajaran, ya kan? Gak, ya wis angger syukur misalkan. Yang penting ikut aja dulu. Belajarnya belum bisa, ya sambil belajar, gitu. Nah, misalkan karena ini materinya adalah administrasi. Misalkan Dek Nane, aku gak tenanan mengenai administrasi yang ada di OSIM, saya mungkin gak jadi pilihan ketika ternyata ada tempat yang bisa atau kosong, gitu. Mungkin saya tidak jadi direkomendasikan menjadi A, atau misalkan bermanfaat untuk di saat saya kembali ke rumah ternyata saya dibutuhkan di lembaga instansi pendidikan. Ilmu saya bermanfaat. Nah, itu masuk ke media pengembangan diri. Mungkin hari ini ada yang belum menyadari itu. Namun ketahuilah teman-teman bahwasanya jenengan di OSIM itu adalah sebuah achievement, ya, sebuah kesempatan juga, sebuah privilege yang mana informasi awal itu pasti akan nyampe ke jenengan semuanya. Jadi sekali kalian semuanya sudah uluk salam, sekalian nak jegor seng bles dan seng teles pisan. Iya, kenapa? Secara nggak langsung kan kalau ini masa investasi ya, investasi itu tidak hanya uang. Namun investasi waktu kita hari ini kita gunakan untuk apa? Nah, itulah yang akan kita tuai di masa depan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Next yang kedua, meningkatkan produktivitas. Ya, dengan jenengan berosim, ya, join di OSIM ini, pasti banyak kegiatan toh nggih. Kegiatan apa yang sudah pernah dilaksanakan? Kelas meeting, kemudian apa lagi? Kalau LDKS, kemudian kalau enggak salah ini ada kegiatan apa itu namanya?
Itu apa? Kok lomba? Itu loh. Ya kemah yang sangat ramai sekali. Nah, itu kan otomatis OSIM terlibat atau tidak? Paling terlibat. Oh, katanya paling terlibat. Nah, dan atau mungkin kegiatan Isra Mi'raj, terus kalian kerohanian, terus apa lagi? Perlengkapan. Oke, betul sekali. Iya, kalau misalnya ada tidak dilengkapi ya berarti tidak bisa lengkap. Nah, ini meningkatkan produktivitas. Nah, teman-teman semuanya, jenengan di sini itu artinya produktif ya, produktif dalam berkarya bisa menciptakan membuat sebuah kegiatan. Itu berkarya teman-teman. Ya, di usianya jenengan. Ya. Di usianya teman-teman ini kan beragam. Kemudian kalian melakukan atau membuat sebuah kegiatan, ya, membuat sebuah kegiatan. Di situ belum tentu teman-temanmu seusia kalian itu dapat kesempatan itu. Gitu. Jadi saya setiap kali bertemu dengan teman-teman ya di OSIM atau di OSIS, itu saya teringat bertahun-tahun. Kalau misalnya saya juga dulu ini rata-rata mukim di pondok. Ya, ada yang iya, ada yang tidak. Nah, mungkin kalau dulu saya itu juga sama, belajar di ya sebentar di pondok. Kemudian kalau misalnya saya tidak bergabung di organisasi, mungkin saya tidak akan bertahan hingga akhir. Kenapa? Karena ternyata saya menemukan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah saya temukan kalau saya tidak bergabung di sebuah organisasi. Apa itu misalnya? Nah ini meningkatkan produktivitas. Skill kita akan bertambah. Ya. Skill kita akan bertambah. Ya. Contohnya misalnya bagaimana cara membuat surat. Kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan sopan dan bagaimana caranya kita program kita itu disetujui oleh madrasah. Nah, kemudian bagaimana caranya kita itu menyusun sebuah laporan dan bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan laporan tersebut. Ya, kita misalkan menyusun sebuah proposal, kemudian bagaimana kita mempertanggungjawabkan proposal itu. Kita ditempa di situ. Nah, inilah hari ini mungkin itu adalah waktunya teman-teman semuanya. Dan itulah yang saya rasa, ya, saya pada akhirnya bisa, ternyata beda ya orang yang mengerti tentang administrasi dengan orang yang tidak mengerti administrasi. Itu sangat amat berbeda ternyata. Dan orang yang memahami mengenai regulasi, ya, dan orang yang tidak memahami itu. Gitu. Nah, ini meningkatkan produktivitas kita, belajar banyak skill. Kemudian next selanjutnya, salah satunya juga negosiasi. Piye carane koncoku ki gelem tak ajak budal. Piye carane ki aku ki teman-teman bersepakat hasil rapatnya itu adalah kita melaksanakan di tanggal ini. Atau misalkan ada pada kegiatan A itu kita kasih sesuatu yang berbeda misalkan. Atau kita coba buat sistem di organisasi ini. Kalau misalnya awalnya belum tersistem, bagaimana caranya kita membuat sistem itu? Kalau misalnya belum ada ADART-nya, bagaimana cara kita membuat ADART itu? ADART itu adalah aturan yang tertulis di dalam sebuah organisasi, gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan manajemen. Teman-teman di sini kalau mondok otomatis kegiatannya jauh lebih padat. Ya, pun tidak menutup kemungkinan teman-teman yang pulang pergi, maksudnya mukimnya pun juga sama, punya tanggung jawab rumah. Ya, di rumah biasanya ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, misalnya. Pun juga sama di pondok. Mbak aku loh di pondok juga jadi OSIM, di pondok aku juga jadi pengurus. Tapi aku ya wayang ngaji kudu ngaji, wayang sekolah ya kudu sekolah. Ketika sekolah itu biasanya juga harus keluar kelas karena harus melaksanakan rapat OSIM misalkan. Nah itu tidak apa-apa teman-teman semuanya, tidak apa-apa dengan catatan jenengan semuanya keluar kelas itu betul-betul melaksanakan amanah organisasi. Dan terus bagaimana caranya ketika kita
tidak hadir di dalam kelas, otomatis kita ketinggalan pelajaran. Betul atau tidak? Nah, itulah bagaimana cara kita mengembangkan manajemen kita. Baik manajemen waktu, baik manajemen diri, baik manajemen yang lain. Manajemen waktunya bagaimana misalnya? Oh, berarti dalam satu hari adalah 24 jam, ya kan? Silahkan jenengan breakdown. Oh, saya misalkan hal yang wajib dilakukan sebagai seorang santri, hal yang wajib dilakukan sebagai seorang siswa, hal yang wajib dilakukan sebagai seorang anak, hal yang wajib dilakukan juga sebagai seorang anak organisasi. Itu silakan di breakdown. Disitulah jenengan semuanya belajar namanya manajemen waktu. Dan ini ya menjadi hal yang sangat fundamental yang akan menunjukkan integritas seseorang itu di masa depan. Kok bisa? Sekarang gini, teman-teman semuanya, sampai keliru ya bener, rekanitas semuanya. Ya, teman-teman semuanya, kalau jenengan semuanya sudah terbiasa untuk memanage waktu sejak sekarang. Kalau misalnya ada salah, ya enggak apa-apa. Silakan dievaluasi, direfleksi, kemudian dievaluasi lagi. Oh berarti salahku ning kene. Berarti sing tak benehi iki kudune apa? Nah, hal semacam ini belum tentu didapatkan oleh anak-anak yang tidak join di organisasi. Di usianya jenengan. Ya. Ini adalah sebuah privilege. Jadi tolong dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Gitu. Nah, kemudian kalau sudah mengembangkan kemampuan manajemen, sudah berkembang, ketika dewasa kelak, jenengan mendapatkan tanggung jawab apapun itu, besar, kecil, sedang, saya yakin kalian sudah tahu kapasitas diri kalian, sudah tahu mengenai kemampuan diri kalian, mengenai how to manage, bagaimana caranya menata waktu itu, bagaimana caranya mengatur waktu punya. Tepuk 5. Ada tepuk 5. Ada gimana? Oh, Indonesia. Oke, berarti ada tepuk 5. Bilang Indonesia dulu, baru terek tepuk gitu ya. Coba Jackson lagi. Tepuk 5. Mantap sekali. Ya, jam-jam rawan. Kemudian yang keempat yaitu membangun relasi. Nah, ini menjadi hal yang penting. Ketoknya saya ini gak penting, ya. Ketoknya sekarang gak penting. Tapi ketahuilah, relasi itu bisa kita dapat kalau kita berorganisasi, salah satunya. Ya, misalnya sekarang bagi teman-teman yang aliyah berarti seragamnya yang pink ya. Pink atau apa ini warnanya? Merah. Pink ungu. Oke, ungu. Pink ungu. Nah, kalau misalnya ini mungkin yang akan kita rasakan. Kurang lebih saya dan teman-teman itu ya, teman-teman saya, dan alhamdulillah setiap kali misalnya ada kesempatan kita masih terhubung dengan sekolah, kita masih terhubung pondok, kita masih terhubung. Artinya bagaimana? Itu relasi sudah yang kita bangun dengan sangat kuat. Ya, terhubung yang artinya bagaimana? Apakah hanya berkabar saja? Tidak. Yang terhubung di sini saya maksud adalah jika ada informasi mengenai kelembagaan, baik itu misalkan contohnya ada informasi tentang sekolah lanjutan, tentang beasiswa sekolah misalnya, kita akan mendapatkan informasi terlebih dahulu. Atau misalnya kalau sudah tidak usia kita untuk mengambil beasiswa itu misalnya, karena saya sudah selesai S1, terus ada informasi, kita bisa merekomendasikan orang yang kita percaya, yang kompeten untuk dia mengambil beasiswa tersebut misalnya. Itu kalau di beasiswa misalkan. Nah, itu baru hal beasiswa. Atau mungkin misalnya, ternyata ada yang mencari, ya kan? Mencari sebuah pekerjaan. Ada lowongan pekerjaan. Kemudian guru kita tahu, ternyata dia passionate di bidang media. Karena dicari, ya kan? Dicari ada lowongan kosong atau tempat yang sekiranya harus mereka yang profesional.
akhirnya direkomendasikan. Oh si A ini loh dia punya bakat di sana ketika waktu aliyah. Rekam jejak itu akan terus ada. Jadi ukirlah jejak yang sebaik mungkin seperti itu. Gitu. Next. Nah, struktur organisasi. Nah, ini kan seperti fungsi kita ada istilahnya pembagian job desk. Ya atau enggak? Ada istilah pembagian job desk. Ini maksudnya adalah struktur organisasi. Sebuah organisasi, tadi saya sampaikan, tidak hanya ketua saja, ya kan? Organisasi itu ibaratnya sebuah badan kita, tubuh kita, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Ya. Ibaratnya kalau misalnya kepala ini adalah ketuanya, ya kan? Apakah kepala dia bisa jalan sendiri? Tidak bisa. Pasti butuh anggota badan yang lain. Ya. Pun juga sama, di dalam sebuah organisasi, teman-temanku semuanya, di dalam sebuah organisasi itu pasti ada yang dia memang bagian pemikir, konseptor, ada nanti istilah eksekutornya. Nah, ini harus berjalan secara berbarengan. Coba bayangkan tubuhnya jenengan sendiri ya. Apakah kaki ini bisa berjalan sendiri meninggalkan kepala dan badannya? Tidak bisa. Sama. Kalau semuanya ini adalah satu kesatuan. Ya. Kalau satu merasa sakit, misalkan hanya dicubit, yang bilang sakit apa? Mulutnya. Ya kan? Matanya bilang sakit, gimana caranya bilang matanya? Oh, matanya menangis. Iya, betul sekali, ya kan? Mulutnya bilang sakit, matanya menangis. Hatinya kacau. Ya. Oh, karek sing jiwet sapa? Oke. Ya. Nah, dari situ artinya bagaimana? Kalian adalah satu kesatuan yang mana itu struktur organisasi itu harusnya berjalan sesuai dengan rules-nya. Sesuai dengan bidangnya. Namun ingat, nanti takutnya jadi lempar-lemparan. Oh, gak job desknya kae, aku yo mau ngiwangi wong gak job deskku. Nah, itu tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena kalau misalnya teman kita sudah selesai misalnya tugas kita. Teman kita belum selesai dan butuh bantuan. Sudah selayaknya kita sebagai partner organisasi harus bertanya. Tak iwangi apa mbak? Namanya siapa? Mbak panggilannya Keiza. Oke, Mbak Keiza tak bantu apa? Butuh bantuan kah? Iya, misalkan kadang itu cukup mbok rungokno dek, sambat di rungokno aku kadang. Ya. Oh, laki-laki tidak bercerita, tapi menangis di belakang pintu kamar mandi, ngono. Ya, nah artinya bagaimana? Kalau misalnya ternyata jenengan diamanai sesuai dengan job desk-nya, ada yang bagian ketua, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Berarti silakan berjalan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kalau misalkan kok butuh bantuan, saling berkoordinasi. Semangat pagi! Halah, ngono sing guri. Yalah, semangat pagi. Mantap sekali. Di sini ada pembagian tugas, ini tolong diingat-ingat. Pembagian tugas dalam berorganisasi itu akan meningkatkan efektivitas pada organisasi tersebut. Saya ulangi ya. Pembagian tugas dalam berorganisasi akan meningkatkan efektivitas pada organisasi tersebut. Ya. Dan next Mbak diklik. Dan memberikan kesempatan bagi setiap anggota untuk berkembang sesuai dengan bidangnya. Kalau semuanya berjalan sesuai dengan job desk-nya masing-masing,
itu akan membuat efektivitas organisasinya. Dan orang-orang yang ada di dalamnya berupa anggotanya, dia akan berkembang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan itu tolong dipahami betul. Jadi nek misalkan koncomu iku kok iwet dewe, berarti dia kok pinter dewe mundaan. Jadi sampean aja kalah. Ya takoki, iso tak iwangi apa? Aku warai to, aku yo ben iso. Gitu. Jangan biarkan temanmu itu pinter sendiri. Enggak sampean ngene. Alah ben digarap mbak kaya wae. Alah ben digarap mas kaya wae. Iku nanti kancamu sing pinter. Sampean piye? Nah, kan nanti bagaimana gak roh ya toh? Gak tahu gitu. Jadi kalau sudah berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing, itu organisasinya akan efektif. Nah, orang-orang di dalamnya itu akan berkembang jauh lebih pesat. Oleh karena itu, ini kesimpulannya. Manfaatkan dan maksimalkan dengan sebaik dan lampaui batas maksimalmu. Ingat itu, lampaui batas maksimalmu. Kalau misalnya ternyata dia pandai dalam administrasi, dia pandai untuk ngedesain, dia pandai untuk editing misalkan. Namun ternyata public speakingnya dia kurang percaya diri di situ. Nah, silakan lampaui batas maksimalmu. Kamu merasa itu kamu sudah maksimal, tapi sebenarnya itu masih belum. Silahkan tantang diri kalian. Caranya gimana? Dicari ilmunya, dilatih terus, berulang kali, evaluasi, refleksi, evaluasi. Kalau masih sama, silakan coba cari referensi yang lain. Gitu ya. Next. Oke. Sebelum kita lanjut, kalau ada pertanyaan bisa dicatat dulu ya. Dicatat dulu. Untuk pertanyaannya nanti kita akan lanjutkan karena masih ada satu materi lagi. Yaitu next kita akan membahas tentang administrasi. Lanjut. Nah, halo. Iya wes wae wes ada semua deh gini ya toh. Nah, administrasi. Kalau teman-teman semuanya mendengar administrasi ya, yang ada di benak teman-teman itu apa ya? Angkat tangan. Oke, Ham, ayo Ham, lagi Ham. Jangan malu-malu. Di sini ada apa ya? Ayo coba. Biasanya kalau administrasi kamu tahunya tentang apa? Dijawab tentang apa? Tentang uang. Oke, katanya Ilham tentang uang. Ada lagi yang mau berpendapat? Angkat tangan. Oke, silakan. Surat menyurat. Surat menyurat. Surat menyurat. Kemudian ada lagi yang mau berpendapat tentang uang, tentang surat menyurat. Oke, boleh. Pakai mic dong. Enggak apa-apa. Ini giganya foto. Perkenalkan nama saya Vera Bunga Gisanja. Oke, kalau menurut Mbak Bunga ada pembayaran. Kita sudah mengantongi tentang uang, pembayaran, surat menyurat. Ada lagi? Angkat tangan. Yuk, bisa yuk. Angkat tangan. Angkat tangan. Oke. Putri. Namanya saya Putri. Siapa? Putri. Tentang proposal dan LPG. Proposal dan LPG siap. Oke, yang mana? Angkat tangannya yuk. Yang mana? Modelnya ngono. Saya hadap ke sini dia angkat tangan gini. Ketika ditanya, "Oh lah, jangan yang seperti itu ya. Jangan ya, Dek ya."
Mana siapa tadi? Ilham sudah tadi. Oh, aku oke. Sebutkan ya. Pendaftaran. Rizal. Pendaftaran. Ada lagi? Minta tepuk Rizal. Kita kasih enggak? Boleh. Kita kasih atau enggak? Ojo. Ya wes. Nanti aja Zal ya toh. Nanti tak kasih Zal. Administrasi ya. Sudah terkantongi surat keuangan, pembayaran, angka tangan saya enggak dengar. Kemudian surat menyurat, kemudian proposal LPJ-an, kemudian ada pendaftaran. Ada lagi? Angka tangan toh. Kak toh, nak panggil kak, katanya bunda tadi disuruh manggilnya kak ya. Ada lagi? Cukup? Cukup? Oke, next. Nah, administrasi itu apa? Sebenarnya teman-teman semuanya yang tadi sudah menjawab itu adalah sebagian yang lain itu adalah bagian dari dokumen administrasi. Nah, pengertian dari administrasi sendiri itu adalah kalau di sini ada dua saya ambilnya dalam arti sempit ataupun luas. Kalau sempit di situ yaitu administrasi dalam arti sempit. Di situ adalah sebuah kegiatan tata usaha kantor. Tata usaha kantor itu meliputi apa saja? Catat mencatat, kemudian mengetik, penggandaan dan lain sebagainya. Salah satunya tadi juga ada pelaporan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau dalam arti luas, teman-temanku semuanya, administrasi itu adalah sebuah proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Nah, jadi administrasi itu tidak, tadi sudah betul semuanya yang dijawab, itu adalah bagian yang lain, bagian dari produk administrasi. Ya, yang disebutkan tadi adalah bagian dari produk administrasi. Nah, administrasi itu sendiri adalah sebuah proses bagaimana produk itu bisa ada. Next. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, kita coba akan breakdown mengenai jenis-jenis administrasi. Kalau saya ngambilnya dua, yang pertama di sini adalah administrasi umum dan administrasi khusus. Kalau administrasi umum itu ya pada umumnya kebutuhan segala kegiatan penunjang organisasi secara umum yang mencakup kegiatan merencanakan, mencatat, mengetik, mengarsip dan sejenisnya. Pengarsipan itu masuk ke administrasi. Kemudian dalam arti khusus nanti itu dalam administrasi khusus itu ada, saya ngambilnya 3 hal. Yang pertama tentang administrasi keuangan, tadi yang disebutkan pembayaran, keuangan, dan transfer dan lain sebagainya itu. Kemudian juga ada administrasi sumber daya manusia. Nah, administrasi sumber daya manusia tadi seperti ada produk taran. Kemudian ada juga administrasi kegiatan, tadi LPG, laporan, kemudian apalagi ya, proposalan, dan lain-lain. Next. Nah, administrasi itu memiliki tujuan. Tujuan yang pertama itu adalah untuk mendukung kinerja organisasi secara umum. Nah, organisasi itu tentu pasti butuh namanya administrasi. Misalkan contoh teman-teman mau mengadakan latihan dasar ini, pasti awalnya merencanakan, kemudian dari rencana itu tersusunlah program, salah satunya program ini, ya kan? Nah, program ini sudah tersusun, mau dilaksanakan, apakah langsung ujuk-ujuk terlaksana? Ya, ketika sampean wis wayahe tanggal 12 ini LDK ya toh. Apakah langsung jadi? Tidak.
tapi di situ ada prosesnya. Prosesnya misalkan satu membuat proposal. Proposalnya diajukan. Oh ternyata sudah cair. Oh bisa sewa apa misalkan. Oh bisa beli banner misalkan. Ya itu karena sudah ada tadi proposalan. Kemudian proposalnya sudah cair. Itu baru. Lah kemudian oh ternyata kita butuh yang namanya narasumber. Karena kita adalah sebuah organisasi berarti tata kelola persuratannya itu juga harus kita laksanakan. Beda misalkan lawang apa itu namanya ketika bancaan sama tahu bancaan ya bancaan itu ada suratnya surat undangan ya kan ada lah kita sebagai organisasi di sekolah ya yang isinya adalah anak-anak sekolah yang sedang belajar di situ. Nah, di situ pasti mau mengadakan kegiatan administrasinya surat berarti harus terpenuhi. Nah, berarti buat surat. Nah, itu salah satunya. Nanti itu juga sebagai bukti dengan semuanya sudah melaksanakan kegiatan ini LDK gitu. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan potensi kesekretariatan. Dan optimalkan gitu. Jadi kalau misalnya administrasinya itu sudah bagus ya, sudah berjalan sesuai rules-nya dan sudah benar. Dan di situ potensi kesekretariatannya sudah teroptimalkan gitu. Jadi dimaksimalkan. Misalnya misalkan belum bisa berarti bagaimana? Makanya di sini ada LDKS. Next. Tata kelola administrasi. Tata kelola administrasi. Jaringan semuanya, saya mau tanya, kemarin itu raker ya di awal tahun? Ya, awal periode, salah. Awal periode melaksanakan raker. Setelah raker pasti akan breakdown kegiatan-kegiatan yang muncul berupa program kerja. Itu namanya adalah perencanaan, planning, membuat sebuah planning. Nah, saya tanya dulu, ketika dengan semuanya sudah membuat program kerja itu, apakah terarsipkan? Kan sampean enek sengusul, ditulis toh mboten? Ditulis, ya kan? Dicatat. Kemudian sekalian biasanya ada waktunya juga, bulan apa gitu. Iya, nah di situ itulah maksudnya merencanakan yang mana nanti itu program kerjanya. Oh satu periode ini ada di bulan 1 ada kegiatan A, di bulan 2 ada kegiatan B, di bulan 3 ada kegiatan C dan lain sebagainya. Itu perencanaan. Kemudian kalau dari masing-masing misalkan wis merencanakan divisinya merencanakan disusunlah. Nanti keluarlah tanggal. Berarti misalkan kerohanian di situ mengusulkan Isra Mi'raj Maulid Nabi kita harus melaksanakan kegiatan misalkan seperti itu. Nah itu nanti di breakdown melalui tanggalnya disusun. Oh tanggal ini keluarlah tanggal. Kemudian dihimpun dijadikan satu sebagai program kerja dalam satu periode. Nah kemudian jangan lupa direkord, dicatat. Jadi ada pencatatan di situ, kegiatan pencatatan. Misalkan tentang surat menyurat kan harus ada yang namanya pencatatan. Oh sekarang membuat surat keberapa, tujuannya kemana. Nah itu kan harus dicatat. Kemudian ketika dengan semuanya rapat, itu kan juga harus dicatat hasil dari rapatnya itu apa. Itu kemudian memproses. Jadi memproses misalkan kita dalam sebuah rapat wes sepakati kegiatan LDK ini di bulan Januari di tanggal 13 sampai 15 itu diproses kan. Tadi prosesnya kan panjang mulai dari rapat penentuan waktunya kapan, kemudian pembuatan proposal dan lain sebagainya. Itu diproses sampai pada akhirnya jadilah terlaksana. Apakah saya berhenti sampai sini saja? Kalau administrasi tidak, ini bukan puncaknya. Tapi setelah kita bisa mempertanggungjawabkan dari hasil kegiatan ini, itulah ya. Kemudian ada mengendalikan. Jadi gini,
Mengendalikan yang dimaksud di sini itu adalah kalau sudah terbiasa terarsip dan tercatatkan semua, jadi itu nanti akan tahu, oh ternyata di akhir periode ini biasanya untuk penyusunan LPJ. Nah, LPJ 1 periode. Di situ bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya aku loh seangkatanku, periodeku, wes gawe kegiatan apa misalkan. Tapi tidak bisa dibuktikan berupa LPJ itu. Ya, baik secara dokumentasi maupun secara dokumen kelembagaan. Dia tidak bisa dibuktikan. Nah, berarti itu masuk yang ngandel kalau kita bicara hari ini. Pasti ditanya buktinya mana. Nah, iki loh dikasih bendel segini LPJ misalkan. Tuh. Kemudian mengirim, mentransfer. Mentransfer itu bukan hanya itu ya, bukan hanya uang yang ditransfer. Tapi juga informasi, kemudian dikirim informasinya, informasi bisa dikirim. Kemudian undangannya sudah jadi, oh biar tahu berarti kan juga harus dikirimkan. Kemudian menyimpan, nah ini nanti dokumen-dokumen yang sudah jenengan semuanya buat mengenai administrasi, surat menyurat apapun itu, dokumen apapun itu, misalkan mentahannya dari program kerja yang sudah dicetuskan pada akhirnya jenengan breakdown jadi sebuah kegiatan 1 tahun penuh 1 periode itu harus terarsipkan, harus disimpan. Next. Nah, dalam sebuah organisasi, semangat pagi. Oke. Dokumen dan atribut administrasi, apa saja sih yang harus ada di organisasi ini? Yang pertama adalah papan nama organisasi. Sekolah ya, kalau misalnya yayasan, sekolah itu kan pasti ada pelangnya. Nah, biasanya itu ada logonya. Di sekolah itu ada organisasi apa, kelihatan logonya, ada OSIM misalkan, ada pramuka, ada apa. Nah, itu dicantumkan di situ. Kemudian yang kedua bendera organisasi. Nah, ini sudah ada. Alhamdulillah. Nah, bendera organisasi itu biasanya kita sama-sama OSIM tapi tingkatan jenjang sekolahnya beda misalkan. Nah, itu mungkin bisa dibuat warna yang berbeda. Itu bisa. Kemudian yang ketiga, buku daftar hadir rapat. Nah, ketika teman-teman semuanya rapat, biasanya rapatnya ketika per event atau bulanan atau mingguan. Bulanan. Nah, kalau bulanan ini juga harus terinventarisir ya kan. Harus terarsipkan juga buku daftar hadir rapat. Ketika sampai rapat itu mengisi daftar hadir, sudah mengisi daftar hadir? Mengisi. Nah, kalau sudah mengisi daftar hadirnya print cetak atau berupa buku? Buku manual. Oke, biasanya aman. Kalau print cetak biasanya itu ada yang keselip bilang. Nah, itu bahasanya orang Jawa primpen. Nah, mengenai hal-hal semacam itu. Kemudian yang keempat, buku notulensi rapat. Nah, ketika rapat pasti kan ada yang dibahas. Gitu, ada yang dibahas, entah itu persiapan, ya kan, misalkan rapatnya untuk menuju kegiatan ini, rapatnya berapa kali, rapat mengenai penginformasian kemudian kita agendakan, kira-kira penentuan waktunya, penentuan tempat dan tanggalnya dan lain sebagainya, itu di awal. Kemudian konsepnya sudah ada, tapi belum sampai ke breakdown mengenai rundown kegiatan misalkan. Oke, itu akan dilaksanakan di rapat kedua misalkan. Oke, kita mulai berarti dari pagi misalkan, pagi siang sampai sore misalkan. Malamnya apa dan lain sebagainya, sorenya apa kegiatannya. Nah, itu terbreakdown menjadi rundown kegiatan. Nah, itu kan harus ternotulensikan. Karena ingat konsep ini ya, konsep ini harus diingat. Setiap kali rapat kita harus menghasilkan. Jangan sampai kita rapat kumpul sudah tanpa kita menghasilkan. Ya, menghasilkan itu maksudnya adalah hasil dari rapat itu apa? Kalau misalkan harus ada targetnya. Rapat
pertama, oke, minimal kita menemukan tanggal dan waktu. Oke. Kalau misalkan sudah sampai ke rondon itu ya bagus. Ya kan? Berarti kalau belum rapat kedua, punya target lagi. Paling tidak di rapat kedua kita harus menghasilkan misalkan tor kegiatan atau enggak gitu surat undangan. Kalau misalnya kok undangan kan narasumbernya belum ditentukan, misalnya seperti itu. Berarti penentuan narasumber, kemudian surat undangan, kemudian rapat ketiga misalkan. Bagaimana proses mendistribusikannya. Nah itu setiap rapat harus punya target-target itu. Gitu. Agar terukur dan efisiennya itu ada. Kemudian selanjutnya, register surat masuk dan surat keluar. Nah sudah tercatat surat masuknya ada dari sekolah mana misalkan. Nah itu harus tercatatkan, itu namanya register surat. Nah formatnya bagaimana? Sudah punya kan? Sudah ada? Belum? Formatnya bisa nomor, kemudian setelah nomor ya kan, setelah nomor surat. Nomor itu nanti 1, 2, 3. Kemudian nomor surat misalkan surat masuk ya kan. Surat masuk itu ditulis, kan ada setiap resmi itu kan pasti ada nomornya, ya kan? Nah itu dicatat, ya. Kemudian misalkan perihal, ya kan? Waktu, tanggalnya, kemudian apa itu namanya kegiatannya namanya apa? Kalau misalnya yang harus menghadirkan, harus hadir misalkan undangan kan, kemudian di situ harus tertulis siapa yang menghadiri undangan tersebut. Itu kalau surat masuk. Kalau surat keluar pun juga sama, nomor surat, kemudian apa itu namanya